there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Yang dewek hormati para tuan guru, para ustadz, para mubalik, dan yang dewek hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat, bini laki, ina ama bijasanak tiang yang dewek hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum kita membahas tentang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat hidup, dan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya. Maka marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan sekali lagi, marilah kita panjatkan salawat serta salam kita ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena lewat beliaulah kita telah mengenal mana yang namanya hak dan mana yang namanya batil. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ucapkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah berfirman kepada kita dalam hadis qudsi yang berbunyi, Innani annallah la ilaha illa ana faman aqaralli bit tauhid dakhala hisni wa man dakhala hisni amin amin azabi. Yang artinya, sesungguhnya aku itu adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, atau tiada apapun kecuali aku. Faman aqaralli bit tauhid, barang siapa yang telah mengenal atau bertauhid kepadaku, mengenal aku yang satu, dakhala hisni wa man dakhala hisni amin amin azabi, maka dia akan masuk ke dalam bentengku. Apabila ia sudah masuk ke dalam bentengku, maka tidak akan terkena oleh azabku. Nah, inilah firman Allah dalam hadis qudsi yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi siapa saja yang ingin melihat Allah, perlu kita mengenal dulu asma'us sifatnya, yang 99 asma'us sifat tersebut. Tanpa mengenal makna dan hakikat daripada asma'us sifat,
maka kita akan kewalahan atau tidak akan mampu melihat Allah dengan jelas. Karena kenapa? Karena Allah tidak dilihat oleh mata kepala, tapi dilihat oleh mata hati. Mata hati itu adalah iman, Islam, tauhid, makrifat. Maka bagi siapa yang belajar tentang mengenal Allah dan ingin melihat Allah, tidak ada yang mampu menunjukkan tentang Allah. Perlu kita sadari bahwa Allah lah yang mampu memberi penglihatan kepada kita. Jadi manusia manapun tidak akan mampu menunjukkan kepada kita kecuali hanya hakikatnya saja. Jika ada manusia yang menunjukkan bahwa ini Allah atau itu Allah atau begini rupa Allah atau begitu rupa Allah, sesungguhnya manusia itu adalah manusia sesat, atau bisa dikatakan manusia itu syirik, salah iktikad dalam mengenal Allah dan melihat Allah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi siapa saja yang ingin melihat Allah, perlu kita mengenal dulu asma'us sifatnya, yang 99 asma'us sifat tersebut. Jika kita sudah memahami makna asma'us sifat dan hakikatnya, insya Allah suatu saat nanti pasti Allah memberi kita petunjuk. Maka berdoalah agar kita selalu diberi petunjuk oleh Allah, diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang berbunyi, wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, yang artinya aku akan beri petunjuk kepada siapapun yang aku kehendaki dan aku akan sesatkan siapa saja yang aku kehendaki, karena aku yang kuasa. Nah, itu firman Allah dalam Al-Quran. Jadi jangan heran jika saudara-saudara belum mampu untuk melihat Allah, karena saudara-saudara mungkin belum diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihatnya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 ini perlu kita renungkan dalam-dalam bahwa sesungguhnya yang mampu memberi petunjuk adalah Allah, bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat, dan bukan sesuatu apapun selain Allah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat manusia yang dilahirkan pada akhir zaman ini, tujuannya hanya untuk mengenal hakikat-hakikat daripada Allah, bukan untuk saling menunjukkan bahwa ini Allah dan itu Allah. Itu perlu kita sadari, wahai saudara-saudaraku sekalian. Jangan kalian bertanya untuk melihat Allah dan ditunjukkan oleh saudara-saudara kita sebagai seorang makhluk, karena sesungguhnya kita tidak akan mampu menunjukkan kepada saudara-saudara semua. Walaupun di antara saudara-saudara kita ada yang mengenal Allah dan mampu melihat Allah, namun untuk ditunjukkan kepada saudara itu sangat mustahil kecuali Allah yang beri saudara petunjuk. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi siapa saja yang sudah mendapat petunjuk dari Allah untuk mengenalnya dan untuk melihatnya, maka tiada lain yang kita akan lakukan sekarang ini hanya untuk menerima ridhonya. Maka dari itu, marilah kita sama-sama mencoba belajar untuk menerima ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Karena apabila kita tidak mampu menerima ridhonya atau kita tidak ridho kepadanya, maka sia-sialah pengenalan kita nanti di akhir hayat kita. Karena 4 sifat yang kita harus pelajari itu adalah syukur, sabar, ridho, ikhlas. Itulah jalan kita menuju keselamatan atau kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya.
Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan berhikmah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Kurang lebih dari apa yang saya sampaikan mohon diikhlaskan dari segi tutur kata bahasa saya yang mungkin saudara-saudara sekalian kurang mengerti dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.